Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zampo Kantoya, saya dari kelas 11 Otomasi Schneider. Di sini saya ingin menjelaskan cara membuat suatu project atau suatu objek HMI dengan menggunakan software Easy Builder Pro. Nah, di sini HMI yang saya gunakan itu bermerek Wintec. Nah, setelah itu ketika sudah masuk, kita pilih new, ini new project. Nah, selanjutnya kita disuruh memilih dari tipe dari HMI yang kita pakai. Di sini saya menggunakan IP series MT8071IP2. Nah, lalu setelah itu kita klik aja OK. Nah, setelah ini kita masuk ke sistem parameter setting. Ini sebenarnya belum terlalu berfungsi karena kita belum menggunakan PLC, namun akan saya jelaskan. Nah, untuk memasukkan data PLC kita harus masuk ke ini new device atau server. Lalu kita pilih tipe dari PLC yang kita gunakan. Di sini contohnya saya menggunakan tipe Omron CP, tipe CP series dengan menggunakan port RS232. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, pertama-tama kita akan membuat nama terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke bagian objek, menu objek, lalu kita pilih yang A atau teks. Nah, setelah itu kita tulis di bawah sini nama kita. Nah, di sini ada bagian-bagian lain seperti ukuran size, font, ataupun color dan lain-lain. Itu bisa disesuaikan sendiri. Nah, setelah itu kita untuk menambahkan, di sini saya mencontohkan menggunakan satu input dan satu output. Nah, untuk menambahkan input yaitu push button, kalian harus menekan set bit ini untuk input. Nah, di sini kan tertulis device-nya Omron CP kan, CP, CJ atau CS. Nah, karena kita belum menggunakan PLC, ini kita ubah ke lokal HMI. Otomatis addressnya akan berubah ke LB dan alamatnya kita biarkan aja 0. Nah, untuk push button sendiri itu set stylenya kita buat momentary. Nah, di sini di bagian shape ini kita bisa ngatur bagaimana bentuknya. Nah, di sini saya contohkan, saya menggunakan bentuk yang nomor 8. Dan kalian bisa juga mengubah warnanya. Di sini warna sebelum ditekan dan ini sesudah ditekan. Oke. Nah, kalian bisa taruh di mana aja. Ini saya perbesar. Nah, selanjutnya untuk outputnya atau lampu indikator, di sini kita ambil bit lamp. Sama seperti tadi di bagian device, ini kita buat lokal HMI dan addressnya otomatis ke LB, alamatnya 0. Lalu kita juga bisa ngubah shape-nya atau bentuknya, dan warnanya juga bisa kita ubah. Jika sudah, kita klik OK, baru kita tempel di sini. Nah, selanjutnya kita akan memberi mereka label. Nah, untuk labelnya kita manual menggunakan teks. Lalu kita ketik push button on. Nah, ini baru kita buat yang untuk lampunya. Nah, jika sudah, kalian bisa mengatur fontnya dan lain-lain seperti tadi. Nah, ini sebenarnya untuk memasukkan objeknya ini sudah siap. Seperti ini saja sebenarnya sudah bisa. Cuman kalau kalian mau lebih kreatif atau lebih dihias itu bisa. Di sini seperti saya ingin menambahkan shape atau bordernya gitu, backgroundnya. Nah, di sini klik shape, innernya kita ubah warna biru, frame-nya kita buat warna hitam. Nah, di sini juga ada banyak pilihannya.
Kita klik OK, kita taruh di sini. Nah, untuk memundurkan ke belakangnya kita masuk ke menu home, baru kita move to back. Nah, ini sudah jadi. Ini projectnya dan objek-objeknya ini sudah bisa kita simulasikan, sudah bisa berjalan, sudah bisa kita transfer ke layar monitor HMI-nya. Nah, sebelum itu kita bisa meng-offline simulasinya. Jadi tanpa HMI juga kita bisa mengecek apakah ini sudah bisa atau belum. Jadi kita klik di sini, Ctrl T atau enggak pilih ke project lalu offline simulasi. Nah, di sini kita disuruh save. Kita save aja. Nah, jika sudah, dia akan melakukan loading seperti tadi. Lalu inilah hasilnya. Ketika push buttonnya ditekan, lampunya akan nyala. Nah, selanjutnya kita akan menyeting IP dan mentransfer atau mendownload objek ini, project ini dari Easy Builder ini ke monitor HMI. Nah, setelah kita memasukkan dua objek di layar monitor, selanjutnya kita akan melakukan setting IP address di layar, di laptop, dan di routernya berbasis wireless. Nah, kita pertama akan menengok dulu berapa IP address di layar HMI. Caranya itu kita tekan pojok kanan ini. Lalu kita tekan yang gambar gear ini atau setting. Nah, lalu di sini kita disuruh masukkan password. Password defaultnya itu adalah 16 kali. Saya tekan, lampu akan Oke. Nah, jadi di sini sudah terlihat IP address-nya yaitu 192.168.0.49. Nah, selanjutnya kita akan ke laptop lagi. Nah, selanjutnya kita akan menyeting IP address di laptop kita. Nah, jadi ini sudah terhubung ke router. Kita masuk ke menu WiFi, lalu kita ke change adapter option. Nah, jadi di sini kita klik dua kali. Kita klik property. Nah, kita cari yang TCP atau IPv4. Nah, di sini kita sesuaikan tiga yang di depan yaitu 192.168.0. Nah, untuk yang di belakangnya ini itu kita terserah, namun kita tidak boleh menggunakan satu. Nah, lalu kita klik OK. Nah, jadi kira-kira seperti ini bentuk IP address-nya. Yang di atas ini yaitu yang ada di HMI, yang kedua ini yang ada di router, dan yang ketiga ini yang ada di laptop. Nah, di laptop yang untuk bagian XX ini yang bagian silang itu saya isi dengan angka 10. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pengecekan menggunakan command prompt. Nah, di sini pertama kita akan ngecek untuk bagian di laptopnya, yaitu kita tulis ping 192.168.0.10. Lalu kita enter. Nah, jadi ini sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan mengecek yang bagian router, yaitu kita masukin aja IP yang ada di routernya, yang seperti yang saya tunjukin tadi, 192.168.0 dan .1. Nah, jadi ini juga berhasil, juga aktif. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan mengecek ping untuk HMI-nya. Kita masukin IP address-nya. Nah, pastikan juga kita terkonek dengan WiFi yang ada di routernya. Lalu kita enter. Nah,
jadi ini tandanya kalau seperti ini itu sudah berhasil. Jadi Easy Builder-nya sudah bisa kita transfer menuju layar yang ada di HMI. Nah, untuk transfernya itu kita masuk ke menu objek. Maksudnya kita masuk ke menu project. Nah, lalu di sini ada bagian download PC to HMI, kita tekan. Nah, untuk IP-nya ini kita sesuaikan menggunakan IP HMI yaitu 192.168.0.49. Nah, selanjutnya kita download. Nah, selanjutnya kita tekan download. Nah, harusnya dia nanti akan ada loading seperti ini. Kita tunggu sampai finish. Ketika sudah finish, layar yang kita buat di Easy Builder itu akan muncul di layar monitor HMI. Kata nggak ada yang nonton. Jadi ini lagi loading. Nah, jadi situ ada tulisan all finish. Nah, jika sudah berarti di layar monitor HMI itu sudah masuk objek yang ada di Easy Builder ini. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, objek yang saya masukkan di Easy Builder itu akan tampil di layar monitor yang ada di HMI. Nah, ini ketika PB1 kita tekan, lampunya akan nyala. Kita lepas, dia akan mati. Mungkin cukup sekian tidak bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.